Jayapura, Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forkorus Yaboy Sembut meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera melakukan perundingan tentang eksploitasi sumber daya alam Papua, katanya, yang selama ini dikelola oleh negara Indonesia di wilayah hukum teritorial West Papua, mulai dari Domberai, Bomberai, Mipago, Saerari, Mamta, Lapago, dan Animha. Selain itu, meminta perundingan yang ditawarkan dari pihak NVRPB tersebut sesuai Konvensi Wina tahun 1978, sehingga antara negara Federal Republik Papua Barat dan pihak pemerintah Republik Indonesia perlu membicarakan tentang hak dan kewajiban masing-masing teritorial, ujar Forkorus dalam pernyataan yang dibacakan oleh Ketua Dewan Nasional Papua DNP Negara Federal Republik Papua Barat, Onesimus Banudi, di Sekretariat NVRPB pada hari Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022 di Sabron Yaru, Kertosari, Jayapura. Presiden Negara Federal Republik Papua Barat menyatakan hal yang harus dirundingkan dengan pemerintah Republik Indonesia. Negara Federal Republik Papua Barat telah memenuhi syarat-syarat hukum umum internasional. Persyaratan hukum umum internasional untuk terbentuknya suatu negara baru ada 4. Kemudian Ketua DNP Onesimus menambahkan, negara Federal Republik Papua Barat telah memenuhi syarat-syarat hukum internasional. Persyaratan hukum internasional untuk terbentuknya suatu negara baru ada 4 langkah, yakni, pertama, ada rakyat sebagai suatu bangsa yang permanen, kedua, ada wilayah hukum yang sah, ketiga, ada suatu pemerintahan yang sah, dan yang keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, yang sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara secara hukum internasional dalam pasal 1 ayat 1 tersebut. Ia pun menegaskan, dalam konteks hukum kolonial Belanda, negara Federal Republik Papua Barat telah memenuhi persyaratan itu, yaitu pertama, rakyat NVRPB adalah bangsa Papua sesuai Manifesto Politik Kemerdekaan tanggal 19 Oktober tahun 1961 di kota Hollandia sekarang kota Jayapura. Kedua, wilayah kedaulatan hukum negara Federal Republik Papua Barat adalah mantan wilayah kolonial Netherlands New Guinea, Papua Belanda. Ketiga, terbentuknya pemerintah negara Federal Republik Papua Barat secara sah pada tanggal 19 Oktober tahun 2011. Keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Hal itu sedang lakukan mulai dari negara Indonesia, seperti tawaran perundingan lewat proposal 2020, dan ke negara-negara Kepulauan Pasifik, FIP, serta negara-negara lain. Berdasarkan hal itu, ia menambahkan, kami dari negara Federal Republik Papua Barat telah mengajukan proposal perundingan pengakuan dan peralihan kedaulatan dari pemerintah Indonesia secara damai, tutur kata Onesimus. Selanjutnya, hal-hal yang harus dinegosiasikan antara pihak negara Federal Republik Papua Barat sebagai negara pengganti dan pihak pemerintah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara yang digantikan, di mana NVRPB sebagai negara pengganti dan Republik Indonesia adalah sebagai negara yang akan digantikan. Maka perlu menyepakati hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti diatur dalam Konvensi Wina tentang suksesi negara-negara dalam menghormati perjanjian-perjanjian tahun 1978. Hak dan kewajiban dalam berbagai bidang yang harus dipertimbangkan, seperti di bidang pertambangan dari perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan-perusahaan lokal nasional Indonesia, katanya. Demikian Channel TV Siber Mambepos melaporkan.